Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmah, NIM 19610045. Saya dari kelas analisis fungsional B. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 materi, yaitu ruang bernorma, ruang Banach, ruang Hilbert, dan penggunaan ketaksamaan Cauchy-Schwarz dan ketaksamaan Holder. Untuk materi yang pertama adalah norma didefinisikan sebagai fungsi bernilai real yang didefinisikan pada sebuah ruang vektor sebagaimana sehingga mempunyai sifat seperti jarak, yaitu tidak bernilai negatif, definit positif, homogenitas positif, dan berlaku ketaksamaan segitiga. Pembahasan yang pertama yaitu ruang bernorma. Adapun definisinya, misal X ruang vektor atas skalar lapangan bilangan real R atau skalar lapangan bilangan kompleks C. Dapat dimisalkan terdapat fungsi norm yang didefinisikan sebagai X dengan interval 0 sampai tak hingga yang memenuhi norm 1, yaitu norm X lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap X elemen X. Norm 2 yaitu norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Yang ketiga, norm alpha X sama dengan mutlak alpha dikalikan norm X untuk semua skalar alpha dan vektor X. Yang keempat, norm X plus Y lebih kecil sama dengan norm X plus norm Y untuk semua X, Y elemen X. Maka X disertai dengan fungsi norm dapat dikatakan sebagai ruang bernorma. Materi selanjutnya adalah ruang Banach. Setiap ruang vektor bernorm yang lengkap disebut ruang Banach. Ruang vektor bernorm X dikatakan lengkap jika terhadap norm yang didefinisikan dengan D, X, Y sama dengan norm X dikurangin Y. X merupakan ruang metrik lengkap, yaitu jika untuk setiap barisan Cauchy Xn di dalam X, yaitu dengan sifat norm Xn dikurangin Xm menuju ke 0, terdapat X elemen X sehingga norm X dikurangin Xn menuju ke 0 atau konvergen ke 0. Materi ketiga adalah ruang Hilbert. Terdiri dari sejumlah vektor psi, pi, x, dan sejumlah skalar a, b, c. Dikatakan sebagai ruang Hilbert jika memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, ruang Hilbert adalah ruang vektor linier di mana terdiri dari 2 elemen, yaitu vektor dan skalar, dan 2 aturan aljabar, penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Yang kedua, ruang Hilbert mempunyai produk skalar positif di mana produk skalar dari vektor dituliskan dalam bentuk seperti berikut, yaitu vektor psi pi x dipetakan ke yang ketiga, ruang Hilbert separebel di mana hasil dari norm psi dikurangin Cn itu lebih kecil daripada epsilon, di mana epsilon lebih besar sama dengan 0. Yang keempat, ruang Hilbert bersifat komplit. Misal, limit n, m menuju tak hingga Cn dikurangin Cnn sama dengan 0. Dan limit n menuju tak hingga mutlak dari C dikurangin Cn. Materi selanjutnya adalah penggunaan ketaksamaan Cauchy-Schwarz dan ketaksamaan Holder. Definisi: diberikan ruang vektor V atas lapangan C dan X, Y elemen V, pertidaksamaan Cauchy-Schwarz dinyatakan dengan inner product atau hasil kali dalam X, Y yang dikuadrat
dimutlakan, dikuadratkan lebih kecil dari hasil kali x, x dan kemudian dikalikan lagi dengan hasil kali dari y, y. Dengan fungsi mutlak itu adalah modus dari bilangan dari bilangan kompleks. Teorema: jika x dan y adalah vektor pada sebuah ruang hasil kali dalam, maka mutlak hasil kali dalam x, y lebih kecil sama dengan dari norm x yang dikalikan dengan norm y untuk setiap x, y elemen V. Di situ dituliskan buktinya bahwa diketahui hasil kali dalam V dikalikan X menuju R yang dikalikan dengan norm V menuju R akan dibuktikan hasil kali dalam x, y mutlak lebih kecil daripada norm x yang dikalikan dengan norm y. Dimisalkan x sama dengan 0 atau y sama dengan 0, maka hasil kali dalam x, y mutlak sama dengan 0 dengan norm x sama dengan 0 atau norm y sama dengan 0. Dimisalkan lagi x sama dengan y, maka hasil kali dalam x, y mutlak sama dengan norm x kuadrat. Seperti yang dibuktikan di bawahnya. Kemudian bukti jika x tidak sama dengan 0 dan x, y tidak sama dengan 0, maka z sama dengan tx ditambah y dengan z elemen R, sehingga didapatkan norm z lebih besar sama dengan dari 0, yang mana norm z ini didefinisikan sebagai tx plus y, tx plus y lebih besar sama dengan 0, sehingga didapat hasil kali dalam x, x t kuadrat ditambah 2x, y ditambah 2 kali hasil kali dalam x, y dikalikan t ditambah hasil kali dalam y, y lebih besar sama dengan 0. Misal A sama dengan hasil kali dalam x, x dan B sama dengan 2 dikali hasil kali dalam x, y, dan C dimisalkan sebagai hasil kali dalam y, y menjadi AT kuadrat plus BT plus C lebih besar sama dengan 0. Nah, dimisalkan bentuk yang tadi itu sebagai fungsi T. Berdasarkan yang telah kita ketahui sebelumnya, jika kita punya fungsi kuadrat yang nilainya non-negatif, hal ini akan terjadi jika dan hanya jika diskriminannya adalah D lebih kecil sama dengan dari 0, yang mengakibatkan D sama dengan B kuadrat min 4AC lebih kecil sama dengan dari 0, sama dengan, nah yang B sama A dan C-nya ini digantikan jadi yang kita misalkan sebelumnya, dan didapatkan hasil pembuktiannya bahwa hasil kali dalam x, y mutlak lebih kecil dari norm x dikali norm y. Selanjutnya, untuk x sama dengan Rn didefinisikan sebagai hasil kali dalam x, y sama dengan penyumblahan x, i, y, untuk setiap x, i, y elemen R pangkat n. Didefinisikan pula norm x sama dengan akar dari penyumblahan x, i yang dikuadratkan, dan norm y sama dengan akar dari penyumblahan y, i kuadrat, sehingga didapatkan mutlak penyumblahan dari x, i, y lebih kecil sama dengan dari akar penyumblahan x, i kuadrat yang dikalikan lagi dengan akar penjumlahan y, i kuadrat. Selanjutnya ada ketaksamaan Holder. Disebut ketaksamaan Holder jika untuk setiap
jika untuk setiap rataan X di barisan XK dan rataan Y di barisan YK elemen LP dan P dalam interval 1 sampai tak hingga, dan P lebih besar sama dengan dari 1 dan lebih kecil sama dengan dari tak hingga, berlaku bahwa penjumlahan mutlak XK, YK lebih kecil sama dengan dari penjumlahan mutlak XK yang dipangkatkan P kemudian dipangkatkan lagi 1 per P dikali oleh penjumlahan mutlak YK yang dipangkatkan Q dan dipangkatkan lagi 1 per Q. Atau dapat ditulis juga dengan norm rataan X plus norm rataan X ditambah Y lebih kecil sama dengan dari norm rataan X P ditambah norm rataan Y P. Adapun sifat-sifat operasi yang akan digunakan adalah sigma dari atau penjumlahan dari alfa U ditambah beta V sama dengan alfa penjumlahan U ditambah beta penjumlahan V, yang mana ini merupakan kelinearan notasi sigma, dan norm P sama dengan penjumlahan mutlak X pangkat P yang dipangkatkan lagi 1 per P dan maka norm P dipangkatkan 1 per P sama dengan penjumlahan dari mutlak X pangkat P, dan norm Y dan norm Y Q sama dengan penjumlahan dari mutlak Y pangkat Q yang dipangkatkan lagi 1 per Q, maka norm Y Q dipangkatkan 1 per Q sama dengan penjumlahan dari mutlak Y pangkat Q. Sebagai norma dari X, bilangan norm P selalu bernilai non-negatif norm Y Q. Bukti dalam membuktikan teorema ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuktikan ketaksamaan yang terlebih dahulu, karena teorema ini akan kita terapkan pada pengoperasian selanjutnya. Bunyi teoremanya adalah jika P dan Q adalah dua bilangan real sehingga 1 lebih kecil daripada P dan Q lebih kecil daripada tak hingga, dan 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 1, maka untuk setiap bilangan real positif A dan B berlaku A, B lebih kecil sama dengan dari A pangkat P per P ditambah B pangkat Q per Q. Dalam membuktikan ketaksamaan ini, kita gunakan metode luasan kurva, di mana dari kurva akan kita peroleh luasan, yaitu L dalam kurung A, B sama dengan AB, yang mana AB ini tadi adalah L1 ditambah L2. Dari yang diketahui, 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 1, maka 1 per P sama dengan 1 dikurangin 1 per Q sama dengan Q min 1 per Q sama dengan sehingga didapatkan P sama dengan Q per Q min 1, dan selanjutnya adalah P min 1 dipindah ruas min 1-nya. Selanjutnya P min 1 sama dengan Q per Q min 1 dikurangin 1, sehingga P min 1 sama dengan Q per Q min 1 dikurangin Q min 1 per Q min 1, yang mana untuk singkatnya didapatkan hasil sebagai berikut. P min 1 sama dengan 1 per Q min 1 jika dan hanya jika Q min 1 sama dengan 1 per P min 1. L1 dihitung sebagai interval
L1 dihitung sebagai integral dari kurva Y sama dengan X pangkat P min 1 terhadap X dengan batas X sama dengan 0 dan X sama dengan A diperoleh L1 sama dengan integral dari A ke 0 Y dx sama dengan integral A ke 0 X P pangkat min 1 dx sama dengan A pangkat P per P. L2 dihitung sebagai integral dari kurva Y sama dengan X P min 1 atau X sama dengan Y Q min 1 terhadap Y dengan batas Y sama dengan 0 dan X sama dengan B. Sehingga diperoleh L2 yaitu B pangkat Q per Q. Sehingga luasannya adalah LA, B sama dengan L1 plus L2 AB sama dengan A pangkat P per P ditambah B Q per Q. Demikian dapat dibuktikan teorema ketaksamaan Young dengan menggunakan metode luasan kurva. Langkah selanjutnya adalah dengan menerapkan teorema ketaksamaan Young dalam sistem pengoperasiannya, dan kita ambil sembarang nilai A dan B. Misalkan ya A-nya di situ mutlak XI dan mutlak XI per norm XP dan B-nya adalah mutlak Y per norm Y Q untuk setiap X, Y elemen R pangkat N. Maka akan diperoleh seperti yang telah dituliskan pada PPT. Untuk singkatnya kita lanjut. Kemudian jumlahan sigma kedua ruas untuk setiap I elemen N yang didapat seperti berikut. Penjumlahan 1 per norm P yang dikali norm Q nilai mutlak dari XI YI lebih kecil sama dengan dari penjumlahan 1 per P dikali 1 per norm XP yang dipangkatkan lagi dengan P dikalikan dengan mutlak XI pangkat P ditambah 1 per Q yang dikalikan dengan 1 per norm YQ dipangkatkan Q mutlak YI dipangkatkan Q. Karena norm XP yang dipangkatkan P sama dengan sigma atau penjumlahan dari mutlak X pangkat P dan norm Y Q yang dipangkatkan Q sama dengan penjumlahan dari mutlak Y yang dipangkatkan Q diperoleh penjumlahan XI YI lebih kecil sehingga diperoleh mutlak penjumlahan dari XI YI lebih kecil sama dengan dari norm P dikalikan norm Y Q sehingga terbukti. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf masih banyak kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.